Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam program Saprahan, Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Puji syukur senantiasa kita hatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih mampu melaksanakan berbagai aktivitas dan amaliah-amaliah Ramadan pada tahun ini. Semoga semuanya menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pula kita kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang saat ini sedang menikmati acara Saprahan, Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memaknai sebuah kisah dengan tema Pahamilah Isyarat Kehidupan. Tema ini kami ambil sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai isyarat dalam kehidupan kita untuk dapat kita jadikan pelajaran, untuk kita dapat jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Bukankah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat menerima wahyu yang pertama juga terkait dengan bagaimana cara kita memahami isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, baik berupa ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini diawali dengan suatu malam di sebuah rumah. Terdapatlah seorang anak yang berusia kira-kira 4 tahun sedang menyimak sebuah suara. Suara itu berbunyi ting, 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 ting. Lalu pikiran dan mata si anak itu pun menerawang ke isi rumah, tapi tak satu pun yang pas menjadi jawaban baginya. Lalu terdengarlah suara yang menjelaskan kepada anak tersebut, itu suara pedagang bakso keliling, nak. Suara sang ibu menangkap kebingungan anaknya yang sedang mencari-cari jawaban dari suara yang ia dengarkan. Lantas si anak bertanya kepada ibunya, kenapa ia melakukan itu, Bu? Dengan sangat polosnya anak itu bertanya kepada ibunya. Sambil tersenyum, ibunya pun menghampiri dan menjelaskan kepada anaknya. Nak, itulah isyarat. Isyarat dari tukang bakso yang hanya ingin mengatakan, aku ada di sekitar sini, jawab ibu dengan lembut kepada anaknya. Beberapa jam setelah itu, anak kecil itu kembali menyimak suatu suara yang berbeda lagi dan asing baginya. Kali ini, suara itu persis seperti klakson kendaraan. Tet, tet, tet. Lalu ia pun melongok lewat jendela. Sebuah gerobak dengan lampu petromak sedang tampak didorong oleh seseorang yang melewati jalan depan rumahnya. Lagi-lagi anak kecil itu bingung dan bertanya-tanya, apa maksud dari suara itu? Padahal tak ada seorang pun yang menghalangi jalannya. Kenapa mesti membunyikan klakson dalam hatinya? Sahabat permata rahimakumullah, akhirnya ibunya pun kembali menjelaskan. Anakku, itu tukang sate. Suara klakson itu juga isyarat. Ia pun cuma ingin mengatakan bahwa aku ada di depanmu, hampirilah. Ungkap sang ibu menangkap kebingungan dari si anaknya tersebut. Dengan polos anaknya kembali bertanya, kok ibu tahu? Lalu sang ibu pun membelai rambut si anak dengan lembut dan menyampaikan, nak, bukan cuma ibu yang tahu. Semua orang dewasa pun paham itu. Simak dan pahamilah. Kelak kamu akan tahu isyarat-isyarat itu, ucap si ibu dengan penuh perhatian.
Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut maka dapat kita pahami bahwa di antara kedewasaan dalam hidup kita dalam melakoni kehidupan ini adalah bagaimana kemampuan kita menangkap dan memahami isyarat-isyarat dalam kehidupan. Tanda-tanda, simbol-simbol dan sejenisnya yang ada di sekitar kita. Mungkin itu adalah bahasa tingkat tinggi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua yang bernama manusia. Saking begitu efektif, efisiennya, maka tak perlu berteriak, tak perlu menerabas melewati batas-batas etika. Orang bisa memahami maksud dari pembicara cukup dengan kalimat misalnya. Orang pun akan paham kalau di ruangan yang tampak kosong masih ada orang yang tinggal. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pentas dunia ini alam juga kerap menampakkan 1001 isyarat kepada kita. Gelombang laut yang tiba-tiba naik ke daratan, tanah yang bergetar dengan kuatnya, cuaca yang tak lagi mau teratur, angin yang tiba-tiba mampu menerbangkan pohon, dan virus yang mematikan, yang entah dari mana datangnya, sekonyong-konyong hidup dalam kehidupan manusia. Itulah bahasa tingkat tinggi yang hanya dimengerti oleh mereka yang notabene telah dewasa dalam hidupnya. Itulah isyarat Allah yang mengatakan, aku selalu dekat denganmu, kemanapun engkau melangkah dan menjauh. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak, mari kita pahami agar kita tidak seperti anak kecil yang cuma bisa bingung dan gelisah dengan kentingan tukang bakso dan klakson pedagang sate ayam tadi. Sadarilah bahwa isyarat alam dan isyarat kehidupan yang telah nampak dan jelas lengkap di sekitar kita adalah merupakan sesuatu yang harus mampu kita baca dengan menyebut nama Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di surah yang pertama kali diturunkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pahamilah isyarat-isyarat yang ada di sekitar kehidupan kita. Isyarat-isyarat yang telah diberikan oleh alam di sekitar kita dengan tetap menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Semoga semua isyarat kehidupan, semua isyarat alam yang ada di sekitar kita mampu kita pahami dan mampu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Salam hangat dari sahabat permata menyapa Mauludin Akbar. Sampai bertemu di program Sapahan berikutnya dalam Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.